Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok satu izin memandu jalannya presentasi pada video kali ini. Presentasi kali ini ditujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah struktur kayu, dan presentasi kali ini akan membahas karakteristik dan sifat kayu jati, meranti, merbau, dan bangkirai. Sebelumnya, apa saja sih hal yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama, pengertian kayu. Yang kedua, karakteristik kayu. Yang ketiga, sifat-sifat kayu. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan kayu. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah jenis-jenis kayu. Mata kuliah struktur kayu membahas apa saja mengenai kayu-kayu di Indonesia. Tidak hanya itu, mata kuliah ini memberikan informasi mengenai apa saja sih kelebihan dan kekurangan struktur kayu dibandingkan struktur lainnya seperti beton, lalu kerangka, seperti itu. Selanjutnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama, Alexi Rahmati Baus Putra atau saya sendiri. Yang kedua, Alfitra Ramadan. Yang ketiga, Anissa Rizky Winiardi. Yang keempat, Brian Nugroho Putra. Dan yang terakhir adalah Ari Rizky Putra Balantimohi. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kayu. Kayu sendiri itu apa sih? Kayu sendiri adalah sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pohon-pohon di hutan, yang merupakan bagian dari pohon tersebut setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan, baik berbentuk kayu pertukangan, kayu industri, maupun kayu bakar. Kayu merupakan hasil hutan dari kekayaan alam, dan juga merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Contohnya seperti meja, kursi, atau ukiran, patung, begitu. Selanjutnya, penggolongan kayu. Sesuai SNI 033527-2994 pasal 4 tentang penggolongan kayu bangunan dibagi dalam 3 golongan pemakaian, yaitu kayu bangunan struktural. Kayu bangunan struktural ini adalah kayu bangunan yang digunakan untuk bagian struktural bangunan dan penggunaannya memerlukan perhitungan beban. Yang kedua, kayu bangunan non-struktural, yaitu kayu bangunan yang digunakan dalam bagian bangunan yang penggunaannya tidak memerlukan perhitungan beban. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kayu bangunan untuk keperluan lain. Kayu ini adalah kayu bangunan yang tidak termasuk kedua penggolongan yang tadi, tetapi dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan penolong ataupun bahan bangunan sementara. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu karakteristik kayu. Karakteristik kayu, bahan konstruksi kayu yang berasal dari pohon dikenal antara lain sebagai papan, balok persegi, balok bulat, dan sebagainya. Perbedaan ketiga arah kayu dapat dilihat potongan tampang kayu pada arah longitudinal, radial, dan tangan sial mempengaruhi kekuatan kayu. Kekuatan pada arah longitudinal lebih besar dibandingkan dengan arah radial maupun tangan sial. Sebelumnya, apa sih arah-arah longitudinal, radial, atau tangan sial pada kayu tersebut? Berikut adalah contoh dari penjelasan itu. Jadi, kalau arah radial itu adalah ini, arah yang sejajar dari jari-jari. Jadi jari-jari kayu itu ya, jika dipotong begini, ini dipotong huruf R ini, itu adalah arah radial. Dan arah tangan sial itu jika arah tersebut tegak lurus terhadap jari-jari. Dan arah longitudinal itu adalah arah yang sejajar oleh sumbu atau seratnya. Selanjutnya adalah sifat-sifat kayu. Sifat kayu yang tidak terlepas dari sifat pohon.
dapat dilihat dari karakteristik pohon yang dijadikan kayu sebagai bahan konstruksi, di mana bagian-bagian dari pohon terdiri dari kulit, kambium, gubal kayu, hati, lingkaran tubuh, dan jari-jari kayu. Bahan kayu bersifat anisotrofik dan bersifat higroskopik. Apa sih anisotrofik itu? Anisotrofik yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut 3 arah utamanya. 3 arah tadi itu yang arah longitudinal, arah tangensial, dan arah radial. Terus sifat higroskopik itu apa sih? Sifat higroskopik yaitu dapat kehilangan atau bertambahnya kelembaban akibat perubahan kelembaban dan suhu udara di sekitarnya. Terus pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kayu. Kelebihan kayu yaitu kayu memiliki berat jenis ringan. Terus yang kedua adalah kayu mudah didapat. Yang ketiga, kayu mudah dikerjakan. Yang keempat, kayu memiliki nilai estetika tinggi. Yang kelima, kayu dikenal lebih aman terhadap gempa. Lantas kekurangan dari kayu tersebut adalah sifatnya yang kurang homogen. Terus yang kedua yaitu mudah dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Yang ketiga, lendutan dapat terjadi. Yang keempat, mudah terserang serangga, jamur, dan cacing laut. Yang kelima, mudah terbakar. Terus pembahasan yang terakhir adalah jenis-jenis kayu. Sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali loh jenis-jenis kayu. Seperti ini. Yang akan dibahas pada materi kali ini adalah yang pertama adalah kayu jati. Siapa sih yang nggak kenal sama kayu jati? Kayu yang sudah dikenal tahan, kuat, lama, dan awetnya itu. Dan juga dikenal mahalnya juga ya. Terus yang kedua adalah kayu meranti. Kayu ini tuh biasanya dibuat untuk bangunan rumah, kafe, kantor, restoran, dan juga sekolahan. Kayu merbau. Kayu ini mempunyai tekstur yang cukup keras dengan serat berupa garis yang terputus-putus dan stabil. Dan yang terakhir, kayu bingkarai. Kayu ini mudah diolah lebih lanjut seperti dipotong, diukir, diserut, dan lain-lain. Selanjutnya pembahasan untuk yang lebih spesifik mengenai kayu jati, kayu meranti, kayu merbau, dan kayu bingkarai akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kayu jati. Kayu jati adalah kayu yang memiliki predikat kayu yang kuat. Selain itu, kayu jati juga menjadi patokan kayu yang berkualitas bagi banyak orang. Kayu jati ini memiliki kekerasan yang kuat antara 630 sampai 930 kg per meter kubik. Selanjutnya mengenai karakteristik dari kayu jati. Untuk keawetan dan daya tahan dari kayu jati sendiri, itu merupakan salah satu karakteristik yang paling dikenal oleh banyak orang. Kayu jati tergolong pada kayu kelas awet 1 dan memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca dan suhu. Selain itu, karakter serat dan warnanya memiliki ciri khas yang berbeda atau memiliki ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, harga dari kayu jati menjadi lebih mahal. Untuk tinggi pohon jati bisa mencapai 50 meter dengan diameter hingga 1,2 meter. Umur pohon jati yang paling ideal untuk mendapatkan kualitas terbaik adalah di atas 40 tahun. Selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat dari kayu jati. Yang pertama yaitu sifat mekanik. Di dalam sifat mekanik ini, kayu jati mempunyai modulus elastisitas yang berguna untuk kayu jati sendiri tahan terhadap gaya yang dapat melengkungkan kayu jati tersebut. Selain itu, kayu jati juga memiliki kekuatan tarik dan kekuatan tekan. Yang kedua yaitu mengenai sifat fisik dari kayu jati.
Di dalam sifat fisik dari kayu jati sendiri, kayu jati memiliki berat dan berat jenis. Makin tinggi berat jenis kayu jati, maka kayu semakin berat dan semakin kuat juga kayu jati tersebut. Untuk keawetannya, kayu jati memiliki daya tahan yang kuat sehingga kuat terhadap jamur, busuk karena udara lembab, atau serangan serangga. Untuk yang ketiga yaitu sifat kimia. Serbuk gergaji dari kayu jati dapat digunakan sebagai zat penyerap logam berat. Kayu jati sebagian besar tersusun atas 3 unsur, yaitu unsur C, H, dan O. Unsur-unsur tersebut berasal dari udara berupa CO2 dan berasal dari tanah berupa H2O. Setelah kita membahas tentang sifat-sifat kayu jati, di sini saya akan menjelaskan tentang kayu meranti. Yang di sini kayu ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan konstruksi bangunan maupun bahan dasar furnitur. Kayu meranti termasuk kayu keras hingga mempunyai bobot ringan sehingga berat sedang. Kayu meranti ini juga memiliki kerasan yang kuat antara 580 sampai 770 kg per meter kubik. Kayu ini juga bisa dikenali dari permukaannya yang berwarna merah muda pucat, merah muda kecoklatan, merah tua sampai merah tua kecoklatan. Warna tersebut menandakan usia dari kayu meranti, di mana semakin gelap warnanya berarti usianya semakin tua sehingga mutunya semakin baik. Di sini selanjutnya ada karakteristik meranti. Untuk karakteristik kayu meranti di sini ada 2 poin. Yang pertama, tekstur kayu meranti. Tekstur kayu meranti, kayu ditentukan oleh sel kayu dan keseragaman ukuran sel kayu yang menyusun kayu. Maksudnya di sini, yang menyusun kayu secara umum, kayu meranti memiliki ciri batas lingkar, tumbuhnya tidak jelas, sehingga pembuluh berpori baur memiliki persebaran tunggal dan ganda radial tetapi tidak memiliki lingkaran tahun sehingga teksturnya rata. Yang kedua, serat kayu meranti. Serat kayu meranti termasuk ke dalam kelas terbaik di antara banyak kayu lainnya. Yang dimaksud di sini karena memiliki ikatan antar serat yang baik. Hal ini menjadikan lembaran pulp yang dihasilkan dari kayu meranti mempunyai ketahanan terhadap pecah dan kekuatan tarik lembaran pulp yang sehingga baik. Yang terakhir, di sini ada sifat kayu meranti. Yang dimaksud sifat kayu meranti di sini terkenal akan kekuatannya dan terkenal akan keawetannya. Di sini maksudnya bahkan kayu meranti merah pun dianggap sebagai kayu yang memiliki kekuatan terbaik. Umumnya kekuatan kayu digolongkan menjadi 5 tingkatan dan semakin kecil tingkatannya kelas, semakin awet suatu jenis kayu. Kayu merbau adalah kayu yang berasal dari daerah tropis dan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kayu merbau berasal dari pohon merbau. Karena kekerasannya tersebut, kayu ini sering disebut kayu besi. Tinggi pohon merbau dapat mencapai 50 meter. Kayu merbau di Indonesia paling banyak ditemukan di daerah Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Biasanya pohon merbau tumbuh di daerah hutan tropis basah pada zona vegetasi dataran rendah. Oke, selanjutnya karakteristik kayu merbau. Warna kayu pada bagian kayu teras dan kayu bubal. Kayu teras memiliki warna kelabu, coklat atau kuning coklat sampai coklat merah cerah atau bahkan hampir hitam. Sedangkan kayu bubal memiliki warna kuning pucat sampai kuning muda. Untuk tekstur dan kesan raba, kayu merbau memiliki tekstur kasar dan permukaannya licin bila diraba. Arah serat kayunya, kayu merbau memiliki arah serat lurus, tingkat awet dan daya retak. Kayu merbau tergolong kayu tropis yang memiliki durabilitas tinggi dan tahan terhadap serangan jamur pelapuk dan rayap kayu kering.
Maka dari itu, kayu merbau digolongkan menjadi kayu kelas awet 1 dan kayu kelas kuat 1, 2. Selanjutnya, tingkat susut dan daya retak. Kayu merbau memiliki tingkat penyusutan yang sangat minim atau rendah, dan daya retak yang juga rendah. Jika dilakukan pengeringan, maka kayu merbau memiliki tingkat kerusakan yang rendah. Yang terakhir, proses pengerjaan. Kayu merbau memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam proses pengerjaannya. Namun, kayu merbau tetap banyak digunakan dalam bidang teknik sipil, baik untuk konstruksi yaitu seperti jembatan sederhana dan lain-lain, maupun untuk desain interior seperti parket dan furniture. Untuk sifat kayu merbau adalah kayu yang termasuk ke dalam golongan kayu berat. Nah, jenisnya sendiri hanya 0,63 hingga 1,04 pada kadar air 15%. Dan kelas kuat 1-2, tingkat durabilitas kayu merbau sangat tinggi karena tahan terhadap jamur pelapuk dan rayap kayu kering yang telah dijelaskan pada karakteristik kayu merbau ini. Kesulitan kayu merbau juga rendah sehingga tidak mudah cacat bila dilakukan pengeringan. Maka dari itu, kayu merbau dapat digunakan untuk pekerjaan konstruksi perairan karena ketahanannya terhadap penggerek laut atau erosi. Sekarang adalah kayu bangkirai. Jenis kayu yang seperti ini banyak ditemukan di kawasan hutan tropis. Untuk di Indonesia sendiri biasanya ditemukan di Kalimantan. Kayu bangkirai juga dapat dengan tinggi mencapai 40 meter dan dengan diameter kayu yaitu mencapai 120 cm. Untuk karakteristik dari kayu bangkirai ini memiliki karakter padat dengan warna khas yaitu kuning kecoklatan. Kayu bangkirai juga dapat kering mulai dalam waktu 12 jam hingga 1 bulan. Namanya pada suhu normal diolah menjadi berbagai keperluan. Untuk sifat dari kayu bangkirai ini merupakan jenis kayu dengan tingkat kekuatan kelas 1 dan 2 yang nyaris setara dengan kayu jati. Nah, kayu bangkirai juga memiliki tingkat keawetan kelas 1, 2, dan 3 tergantung dari umur kayu.